Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hai Anda semua, jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Anda semua, pada kesempatan ini kita akan membahas satu kisah kebajikan, yaitu kisah tentang panah beracun. Anda semua, latar belakang dari kisah ini bertempat di Wihara Jetawana yang merupakan wihara tanah milik Anathapindika di kota Sawathi. Khotbah ini disampaikan oleh Buddha berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Malun Kyaputta kepada Sang Buddha atau Sang Bhagawa. Jadi Ananda semua, pada suatu ketika Bhikkhu Malun Kyaputta ini sedang duduk sendirian, kemudian beliau ini sedang bermeditasi, dan pada saat beliau bermeditasi itu muncul buah-buah pikiran di dalam dirinya, seperti pikiran tentang dunia. Dunia ini abadi ataukah dunia ini tidak abadi? Kemudian pikiran yang kedua itu dunia ini terbatas atau dunia ini tidak terbatas. Kemudian yang pikiran yang ketiga muncul ini, jiwa ini adalah sesuatu yang kekal atau sesuatu yang tidak kekal. Kemudian jiwa adalah sama dengan badan jasmani atau jiwa ini adalah satu hal dan badan jasmani juga hal yang lain. Kemudian ada juga pikiran tentang apakah Sang Tathagata ini ada setelah kematian atau Sang Tathagata ini tidak ada setelah kematian. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini kemudian mengganggu batin dari Malun Kyaputta dan kemudian selalu mengganggu konsentrasinya. Dan hal ini mengakibatkan dia sulit untuk mencapai ketenangan di dalam bermeditasi dan juga sulit untuk mendapatkan pencerahan atau penerangan yang sempurna. Kemudian pada saat itu Malun Kyaputta kemudian bangkit dari meditasinya dan juga kemudian beliau ini ingin menghadap kepada Sang Buddha atau Sang Bhagawa. Kemudian setelah itu beliau menemui Sang Bhagawa atau Sang Buddha dan kemudian Malun Kyaputta ini kemudian menyampaikan kepada Buddha tentang buah-buah pikiran yang muncul ketika dia sedang bermeditasi dan hal itu mengganggunya. Pandangan-pandangan yang seperti itu kemudian Malun Kyaputta ini ingin agar Buddha ini menjelaskan kepadanya. Jika sampai pada saat itu Sang Buddha menyatakan bahwa Buddha ini tidak akan menjelaskan hal-hal ini kepadaku, maka aku akan meninggalkan latihan ini dan kemudian kembali ke kehidupan yang rendah atau kembali menjadi umat biasa. Selanjutnya pada saat itu Sang Buddha ini menyatakan atau menanyakan kepada Malun Kyaputta, pernahkah Sang Buddha memberikannya janji untuk menjelaskan semua buah-buah pikirannya tersebut kepada Malun Kyaputta agar beliau ini mau atau mampu menjalani kehidupan suci di bawah bimbingan dari Buddha? Pada saat itu kemudian Malun Kyaputta menjawab, tidak yang mulia atau tidak Bhagawa. Untuk memberikan pencerahan kepada Malun Kyaputta, pada saat itu kemudian Buddha ini menerangkan atau menyampaikan sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang terkena panah beracun. Buddha menyampaikan seperti ini. Misalkan Malun Kyaputta, seseorang yang terluka oleh anak panah beracun dan teman-temannya serta sahabatnya, sanak saudara dan kerabatnya ini membawa seorang ahli bedah untuk merawatnya. Apa yang akan dilakukan oleh orang yang terkena panah beracun ini? Apakah setelah ahli bedah atau tabib itu datang kemudian panahnya itu segera dicabut, diobati, atau malah Malun Kyaputta ini tetap agar panahnya itu tertancap di bahunya
dan dia dengan panah yang masih tertancap itu dia ingin tahu siapa yang memanahnya, apa bentuk panahnya, seperti apa busurnya dan lain sebagainya. Dan dia tidak mau anak panahnya itu dicabut sampai dia mengetahui hal-hal tersebut. Jadi Ananda semua, menurut Ananda itu bagaimana sikap kita ketika kita ini menjadi seorang yang terkena panah beracun? Ketika dalam suatu peristiwa ada 3 orang ketika itu sedang berjalan, kemudian tiba-tiba terdengar bunyi, dan pada saat itu kemudian terdengar suatu teriakan, aduh, aduh. Ya, ternyata salah satu dari orang tersebut terkena anak panah. Setelah anak panahnya dilihat, ternyata anak panahnya beracun. Kemudian temannya yang lain melihat, wah, kondisi dari luka yang diakibatkan oleh anak panah tersebut dan juga anak panah itu ternyata beracun. Pada saat itu kemudian teman-temannya ini mengatakan bahwa, wahai sahabat, lukamu ini harus segera dicabut anak panahnya dan kemudian mari kita obati oleh ahli bedah atau oleh tabib. Pada saat itu yang terkena panah ini mengatakan bahwa jangan dicabut. Jangan dicabut sampai aku mengetahui siapa yang memanahku, laki-laki atau perempuan, apa sukunya, apa warna kulitnya, seperti apa tubuhnya, tinggi, kurus, gemuk, dan lain sebagainya. Kemudian kawannya mengatakan, tapi kawanku, lukamu ini cukup parah. Kita harus segera mencabut dan mengobatinya. Tidak, sebelum aku tahu siapa yang memanahku. Pakai busur apa dia memanahku? Busurnya dari bahan apa? Kemudian apa tali busurnya? Kemudian kawannya mengingatkan, wahai sahabatku, panah ini beracun dan lukamu ini cukup dalam, harus segera dicabut. Tidak, sebelum aku tahu siapa yang memanahku, apa jenis busurnya, kemudian lihatlah apa jenis bahan yang digunakan untuk membuat anak panah ini. Apakah anak panah ini ada bulunya? Bulunya itu dari burung apa? Burung nazar, merpati atau apa? Kemudian apa racun yang digunakan oleh orang tersebut di anak panah yang mengenaiku? Tetap tidak boleh dicabut. Kemudian kawannya ini mengingatkan kembali, kawanku, ayo segera dicabut, lukamu ini dalam dan busur panah ini beracun, ayo cabutlah. Dan yang terkena panah ini tetap ngotot, tidak, aku harus tahu siapa dan apa busurnya, apa jenis anak panahnya, kemudian apa tujuan orang ini memanahku. Dan akhirnya lama-kelamaan kawanku akhirnya tidak terselamatkan. Kenapa? Karena mungkin kita berpikir bahwa udah tahu terkena panah seperti itu, beracun lagi, bukannya segera dicabut dan diobati, malah mencari tahu siapa yang memanah, jenis busurnya, apa tujuannya. Itu kan tindakan yang tidak tepat atau bisa dikatakan sebagai satu hal yang bodoh sekali. Sudah tahu kita terluka, ya sudah, cepat cabut dan obati. Nah, itulah yang kemudian disampaikan Buddha kepada Malunkyaputta. Janganlah melakukan hal-hal atau menanyakan hal-hal yang tidak penting, yang hal-hal itu malah tidak membawa kepada keselamatan atau kebahagiaan. Sama halnya dengan Malunkyaputta. Ketika Malunkyaputta masih terjebak dengan hal-hal itu, maka Malunkyaputta tidak akan mendapatkan keselamatan atau kebahagiaan atau pencerahan, karena dia selalu memikirkan
hal-hal yang tidak penting bagi penunjang dirinya dalam berlatih untuk mencapai kesucian. Jadi Ananda semua, makna yang kita dapat dari kisah anak panah beracun ini yaitu yang pertama, janganlah bertanya tentang hal-hal yang tidak perlu ditanyakan, padahal ada hal yang lebih perlu untuk dikerjakan atau yang perlu untuk disampaikan. Kemudian tanyalah atau lakukanlah sesuatu yang penting dan jangan membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak penting. Kemudian pertimbangkan atau lihatlah adakah manfaat atau tidak adakah manfaat dari apa yang kita tanyakan atau apa yang kita kerjakan atau kita lakukan. Kemudian Buddha ini merupakan guru yang bijaksana. Bijaksananya adalah Buddha ini akan menjelaskan sesuatu itu dengan rinci ketika memang harus dijelaskan secara rinci. Tetapi Buddha juga akan menjelaskan sesuatu itu secara singkat ketika hal itu bisa dipahami oleh orang dalam cara atau dengan cara penjelasan yang singkat. Khususnya bagi kita para siswa atau para murid. Yang pertama, tanyalah hal-hal yang penting ketika sedang belajar untuk kemajuan belajar kita. Jangan sampai bertanya tentang hal-hal yang tidak penting. Contohnya, ketika guru atau ketika di dalam kelas ada teacher yang sedang menjelaskan materi pelajaran, tiba-tiba kalian bertanya kepada teachernya, Teacher tahu nggak nomor sepatu saya? Nah, itu adalah salah satu hal yang tidak penting untuk ditanyakan ketika kita sedang belajar. Padahal yang kita pelajari pada saat itu adalah mata pelajaran seni budaya contohnya. Yang kedua, lebihlah konsentrasi dalam belajar sehingga kita tidak bertanya sesuatu yang sudah ditanyakan oleh teman kita. Karena kita tidak konsentrasi, ya, teman kita itu menanyakan tentang bagaimana proses bumi berputar. Kemudian guru menjelaskan atau teachernya menjelaskan. Nah, karena kalian tidak berkonsentrasi, tiba-tiba salah satu dari kalian ini bertanya kepada teachernya, Teacher, bagaimanakah bumi berrotasi? Kemudian di situ kan akhirnya itu bukan pertanyaan yang tepat karena kesalahan diri kita tidak berkonsentrasi dan menimbulkan kerugian. Kerugian kenapa? Harusnya waktu yang digunakan untuk menjelaskan itu kepada kalian yang bertanya kedua ini bisa untuk menjelaskan materi yang selanjutnya, tetapi malah terbuang sia-sia karena kita sendiri yang tidak berkonsentrasi. Atau kita menjadi orang yang selalu membicarakan suatu kebaikan-kebaikan tetapi diri kita sendiri tidak pernah melakukannya. Contohnya, kita itu harus buang sampah pada tempatnya, tetapi malah dirinya sendiri pun tidak melakukan hal itu. Padahal dia tahu bahwa membuang sampah pada tempatnya itu adalah satu hal yang baik, tapi dia tetap saja membuang sampah sembarangan, bahkan ada di laci mejanya. Itu bukan satu cara penyampaian yang baik. Suatu penyampaian kebaikan itu harus juga dilandasi dengan kita melakukan kebaikan, jangan cuma kita membicarakan saja. Kemudian jangan berdebat tentang hal-hal yang malah itu tidak bermanfaat, yang bahkan itu bisa menimbulkan perselisihan dengan teman, keluarga, atau dengan orang lain yang nantinya menimbulkan permusuhan. Nah, maka dari itu Ananda semua, kita harus bisa untuk memilah dan memilih bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang harus kita sampaikan. Penting tidak pentingkah, tepat tidak tepatkah, bermanfaat atau tidak bermanfaatkah, menyinggung atau tidakkah.
Hal itu harus kita pilah dan juga kita pikirkan terlebih dahulu sebelum disampaikan. Buddha bersabda dalam Dhamma pada Digata 101 yang berbunyi, daripada 1000 bait syair yang tidak memiliki arti, lebih baik 1 bait syair yang setelah didengar menjadikan teduh. Oke Ananda semua, demikianlah apa yang dapat teacher sampaikan untuk materi kita hari ini tentang kisah kebajikan, kisah panah beracun yang merupakan kisah dari pertanyaan Malunhya Buta telah selesai teacher sampaikan. Semoga Ananda semua dapat mengerti dan memahami, dan juga Ananda dapat praktekkan dalam kehidupan ini. Dan teacher akhiri dengan Sabi-saka Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya.